Jadi ya tahu-tahu wah nafasnya semakin pendek, cahaya matanya hilang, sampai kemudian hilang kesadaran dan betul-betul udah nggak ada. Langsung dikasih. Belum. Langsung dikasih. Belum pernah. Belum. Ya, aku pribadi juga belum pernah. Dan melihat pun dari keluarga dan sekitar kayaknya belum pernah melihat itu juga. Aku pernah deh sekali. Aku pernah sekali. Coba diceritakan. Ya bapak sendiri ya masalahnya. Terus ya begitu aja sih, tapi cepet banget waktu itu ininya prosesnya. Alhamdulillah ya cepet, ringan, nggak mempersulit almarhum gitu. Jadi ya tahu-tahu wah nafasnya semakin pendek, cahaya matanya hilang, sampai kemudian hilang kesadaran dan betul-betul udah nggak ada. Gitu aja sih. Susah Ya. banget. Wah, Jadi kita butuh waktu 1 hari 24 jam. Nah, ini pertama kalinya kita satu frame yang panjang banget. Dan kemudian di sini kita menjadi saudara gitu ya. Artinya kan chemistry harus dapat banget nih. Jadi yang kita lakukan adalah sharing-sharing Bener. ini. Soft plan. Sharing makanan. makan makaroni. Main, Makaroni gitu yang pedes kita bareng-bareng. lakukan. Bener. Tapi iya sih, soalnya sebelum ada project ini pun aku nggak pernah ketemu Indah. Kita baru ketemu waktu reading dan kita harus jadi kakak adik gitu. Dan di sini juga Wati sama Retno ini sebenarnya deket ya. Iya. Sibling yang sangat dekat gitu loh. Jadi ya kita mencoba untuk mendekatkan diri gitu. Dan alhamdulillah maksudnya walau dari Indah ataupun dari saya gitu tuh dua-duanya tuh saling membuka diri, dan itu yang penting sih untuk ngebangun chemistry. Jadi semua udah tinggal ngalir aja. Sebenarnya kalau dari ke Mbak Wati gimana? Kalau Wati sendiri, kalau ke Bugiem dan Tarjo itu anaknya Bugiem, nggak suka. Udah dari awal tuh udah nggak suka lah sama mereka gitu. Dan itu emang diperlihatkan gitu. Jadi itu juga yang menimbulkan ketegangan di antara kami kalau sedang berada di satu ruangan yang sama gitu. Tapi itu tidak terjadi sama Retno gitu. Justru Retno ini yang punya berperan penting untuk kita gitu. Dia tuh yang menyatukan lah, kayak jembatannya gitu loh, sebagai jembatan gitu. Bedanya itu ya, bedanya anak kedua gitu kali ya. Kalau anak pertama udah mulai intensnya tinggi, anak kedua kayak berusaha untuk kalem. Udah Mbak, nggak apa-apa, itu ibu tiri kita. Tapi ya sebenarnya sih di Retno juga ada perasaan yang nggak suka juga sama ibu tirinya gitu, karena kayak kan kita punya ibu gitu, jadi kenapa bapak tiba-tiba punya istri lagi. Itu mungkin sebenarnya hal kecil yang membuat Retno terluka juga. Tapi dia bedanya sama Mbak Wati kan dia memperlihatkan ketidaksukaannya. Tapi kalau di sini Retno di sini berusaha untuk menerima Bugiem dan beserta anaknya sih. Oh iya, lagi kita ngobrol banget. Kayaknya ya masalahnya kita bertiga itu bukan tipikal yang apa sih istilahnya tuh metode gitu loh Mbak. Kayaknya ya aku dan ngelihat Mbak Wati dan Ibu Giem kayaknya bukan tim metode gitu. Jadi ketika udah off cam mereka tuh selalu ya kita kayak jadi biasa diri aja kita gitu, aja udah sendiri kembali- gitu, udah kembali ke balik masa- lagi gitu. Tapi kalau ngomongin soal sebenarnya bukan treatment, lebih ke kebawa. Justru aku agak kebawa tuh sama Tarjo. Oh iya. Sama Dena, Aksara Dena yang main Tarjo. Jadi yang sebenarnya yang paling konflik yang paling tinggi tuh di antara kita berdua tuh, karena kan dia anak laki-laki satu-satunya, sedangkan Wati ini kan anak sulung gitu kan, perempuan gitu, dan perebutan harta warisan tuh di antara kedua belah pihak ini gitu loh. Dan aku tuh sebenarnya sebelum film ini udah pernah syuting sama Dena gitu, dan fine aja, orang anaknya asik banget gitu. Entah kenapa di sini tuh kita tuh jadi kayak kebawa gitu. Abis take tuh kita masih celah-celahan gitu, masih kebawa sebelnya gitu. Bahkan pas udah kelar aja masih kayak celah-celahan gitu kita berdua gitu. Tapi justru itu yang
rasa-rasa itu tuh jadi menarik gitu, jadi memudahkan kita ketika berada di set dan kita harus beneran emosi kebenciannya tuh muncul gitu loh. Udah bercanda lagi aman. Tapi emang yang Dena emang agak ngeselin orangnya. Dena emang ngeselin loh gitu. Kalau aku pribadi di sini memang aku ada latihan koreografi, ya latihan fisik lah ya. Karena di film Sakaratul Maut ada beberapa part yang ada sedikit actionnya dan itu membutuhkan treatment kan. Jadi biar safety-nya kita ada latihan itu. Terus di sini juga aku ada satu scene yang bisa dikerjakan 3-4 hari dan itu memang sangat-sangat melelahkan banget. Mental, fisik terkuras lah. Tapi untungnya sih syutingnya sehat banget. Jadi kalau misalnya syuting hari-hari biasa tuh kita bisa pulang sore gitu. Jadi ketika syuting yang scene gore-nya itu energinya masih banyak. Aman sih sebenarnya. Aku terutama aman banget dibanding kalian berdua sih. Ya teknis pasti ada, namanya film horor dan Mas Tata ya. Mas Tata kan terkenal dengan teknisnya yang lumayan sedikit ruwet gitu kan ya gitu, dan tapi dia cukup jelas untuk menjelaskan visi dan misinya dia nanti tuh seperti ini teknisnya begini jadi memudahkan kita untuk mengikuti apa maunya dia gitu. Cerita keluarga, sebetulnya cerita keluarga kan ya. Cerita keluarga seperti ini tuh banyak sekali terjadi. Ya ada beberapa temen pernah ngalamin yang kayak gini. Alhamdulillah kalau keluarga enggak gitu. Jadi udah nggak heran ya dengar cerita-cerita seperti yang di Sakaratul Maut ini gitu. Kalau buat aku sih gitu. Nggak tahu nih Dela sama Indah mungkin. Sebenarnya kalau ngomongin cerita keluarga seperti ini, hampir semua orang pasti punya ceritanya masing-masing gitu, dan mungkin ini akan membuat relate penonton yang menonton Sakaratul Maut ya. Tapi relate-nya lagi adalah mungkin dari segi ambience Jawanya sih gitu. Mungkin teman-teman yang berada di daerah Jawa mungkin bisa merasakan vibes-nya tuh gimana ya? Kayak lebaran ke rumah mbah gitu rasanya. Vibe seremnya. Sedekat itu gitu sih. Iya ya, kalau aku pribadi apa ya, proses Sakaratul Maut itu aku pribadi belum itu, dan kayaknya yang paling deket mungkin ke gosip-gosip tetangga kali ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam satu keluarga tuh ya nggak bisa dipungkiri orang-orang sekitar pasti akan penasaran gitu. Itu sih paling. Itu sih kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Kalau buat saya pribadi sih hidup biasa-biasa aja lah ya gitu, apa adanya gitu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, apa yang diyakini. Saya pikir itu semua berpulang ke pribadi masing-masing. Ya kita sih enggak lah ya. Kayak gitu-gitu. Kodam kita apa tadi? Kucing oyen. Saya kucing oyen. Kucing oyen ya. Kodamnya tadi ngecek. Kalau saya kodamnya kucing oyen. Kamu tadi kodamnya apa? Cacing. Ya namanya kepercayaan ya, maksudnya kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain gitu loh. Itu hak mereka mempunyai kepercayaan seperti itu ya. Kalau saya pribadi ya hampir sama lah dengan Mbak Maria, yang santai-santai aja sudah gitu. Punya kodam kucing oyen ya diaminin aja, lucu kan? Kalau aku apa ya? Ya kalau aku sih ilmu yang paling kuat kan ya ilmunya Tuhan gitu. Jadi kayaknya kita tidak perlu lagi ilmu tambahan dari kuasanya Tuhan gitu. Jadi kayaknya nggak perlu kayaknya. Biar kita mungkin hidupnya lebih tenang. Hai pemirsa Boy, kami dari cast
Sakaratul Maut, dan kami akan main games dari Boytainment. Pertanyaan pertama, apa warna font dari film Sakaratul Maut? Mati. Nggak, kan aku bilang tunjuk tangan. Oh, gimana sih? Indah. Retno. Iya, berarti sebut nama aja kan? Oh, oke. Fontnya Gak boleh tunduk lagi. Kuning. Retno. Coklat. Merah. Bugiam. Retno. Ini namanya tebak-tebakan. Aku. Tadi kuning, coklat, Merah. salah semua. Oh, salah semua. Salah semua. Yang benar adalah Orange. putih, kusam, dan pink. Where pinknya? Di posternya. Oh. Di posternya. Di posternya. Nanti akan muncul di layar. Baik. Oke. Pertanyaan kedua. Surat apa yang ditandatangani Wati waktu di rumah sakit? Sebut nama. Ayo. Retno. Surat Tangan. Ih, apa? kan aku yang tanda tangan ya. Kamu nggak inget sih? Maaf banget, syuting udah lama banget ya. Apa ya? Oh, ini. Surat izin. Mulangin. Ya, Surat izin pulang. Deketin nggak mic-nya? Surat izin pulang. Surat supaya Oh ya, surat izin Surat izin untuk evakuasi. Apakah namanya itu ya? Apa sih? Ibu apa? Surat izin untuk pulang. Bukan. Bukan. Surat pernyataan pulang paksa. Oh, pulang paksa guys. Oke. Pertanyaan ketiga. Lukisan apa yang terdapat di depan rumah Pak Wiryo? Ya Allah ya Rob. Aku bukan anak art. Lukisan apa ya? Background merah. Ada gambar apa, Retno? Bunga? Hintsnya tadi rumahnya kayak apa nuansanya? Joglo, Jadi lukisannya wayang. ada beruntung. Iya benar deh. Oke, kita akan kasih dia. Pertanyaan keempat, saat Wati memandikan bapaknya. Dia langsung berteman lagi. Ini di semuanya di trailer ya. Saat Wati memandikan bapaknya, Maaf, kayaknya Wati nggak ada mandiin bapaknya. Aku ya. salah. Retno ya? Saat Retno memandikan bapak. Tadi aku Gayungnya lagi- warna apa? Oke, diam. Mic-nya, tolong. Dari batok kelapa. Betul. Lanjut. Padahal gue. Pertanyaan. Ada buku pedoman mengenai jin. Dengan bahasa apa dituliskan? Retno. Sanskerta. Apa sih bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa apa sih? kuno. Tetot. Bugiam. Bahasa Arab. Yo, betul. Udah kita pulang aja yuk. Ayo kita Nanti ada skornya di bawah ya. Yeay. nangis. Oke, lanjut. Apa warna semua pintu di rumah Pak Wiryo? Retno. Ijo. Halo, ada saya. Hijau. Iya, parah lu tadi ngomong apa? Nih, Retno. Kita ini kedepankan apa namanya sportivitas. Oke, lanjut. Saat Sintarjo kesurupan dan diganggu, ada momen barang-barang jatuh semua. Wati. Genteng. Oke, betul. Yeay. Mulai kompetitif guys. Nggak bisa. Ada 2 pertanyaan lagi tersebut. Selanjutnya, kalimat apa yang diucapkan Pak Syafaat di Playboy? Ada? Oh iya, coba. Oke, Retno. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Menduakanmu. Oke, betul. Apa? Sebetulnya Tuhanmu tidak meninggalkan. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Ya. Menyusul nih poin antara Bugiam dan Retno. Pertanyaan penentu yang terakhir. Lengkapi
Pak Wirio loh. Pulang aja lo pulang. Kau rela menerimaku. Selanjutnya. Hints. Di saat Pak Wirio itu di trailer udah akhir-akhir dan adegannya Pak Wirio mengaku melayang. Melayang ya. Kau rela menerima aku. Kau rela menerimaku. Selanjutnya ada dan 1, 2, 3. Hintsnya apa nih? Hintsnya mengenai kodam. Kau rela menerimaku. Oke, dan aku tadi kok begitu benar Akan membantumu. membantumu. Aku rela menerimamu Dan dan aku akan apa ya Allah? Selamatkan. akan menyelamatkan. Kau rela menerimaku, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jadi siapapun pemenangnya, Kita tungguin aja dari film Sakaratul Maut tanggal 1 Agustus 2024 di bioskop-bioskop kesayangan Anda.